Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam ilmu hadis, uh, yaitu hadis masyhur, sahih li ghairihi, hadis mu'allaq, hadis uh, mudraj, dan mauquf. Istilah-istilah ini sangat penting untuk memahami kualitas dan kedudukan sebuah hadis guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu hadis. Yang pertama, hadis masyhur. Eh, Definisi hadis masyhur. Hadis masyhur secara etimologi adalah isim eh, maf isim maf'ul dari syahartu al-amro, yang berarti aku mengumumkan dan menampakkannya. Dikatakan demikian karena nampaknya. Secara terminologi, eh, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi di setiap tingkatan sanadnya dan belum mencapai batas mutawatir. Jadi hadis masyhur ini hadis yang eh, diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, namun belum mencapai derajat mutawatir. Perlu dipahami bahwa istilah masyhur berkaitan dengan jumlah perawinya, bukan langsung dengan kualitas hadis. Jadi jumlah perawinya. Oleh karena itu, hadis masyhur bisa saja berstatus sahih, bisa berstatus sahih, hasan, atau bahkan bisa dhaif, tergantung pada keadaan perawinya. Dengan demikian, tidak semua hadis masyhur otomatis sahih, meskipun terkenal di tengah masyarakat. Lanjut dengan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang pada asalnya berstatus hasan, kemudian naik derajat menjadi sahih karena mendapat penguat dari jalur lain yang sepadan. Artinya kelemahan ringan yang ada pada sanad awal itu tertutupi oleh adanya riwayat lain yang mendukung. Karena itu hadis ini disebut sahih bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ada faktor eksternal. Kedudukan hadis sahih li ghairihi ini ialah hadis sahih li ghairihi lebih tinggi kedudukannya dari hasan li dzatihi, dan lebih rendah dari sahih li dzatihi. Yang ketiga yaitu hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq ini adalah hadis yang terputus sanadnya di bagian awal, yaitu satu atau lebih perawi yang seharusnya disebutkan dihilangkan oleh penulis kitab. Hadis jenis ini banyak ditemukan oleh di dalam Sahih Bukhari, eh, di mana di mana Imam Bukhari terkadang menyebutkan hadis tanpa sanad lengkap dengan tujuan tertentu. Status hadis mu'allaq tidak otomatis dhaif, karena bisa jadi sanad lengkapnya sahih jika ditelusuri dari kitab lain. Gambaran hadis mu'allaq: satu, terhapus seluruh sanadnya
kemudian dikatakan misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Yang kedua, atau terhapus seluruh sanadnya kecuali sahabat dan atau eh, tabiin tabiin. Ya, ini contoh hadis mu'alaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pendahuluan bab yang membahas mengenai paha. Abu Musa mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Hadis ini mu'alaf sebab Al-Bukhari menghapus seluruh sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini adalah hadis mudraj. Ya, hadis mudraj secara etimologi merupakan isim maf'ul dari adroja yang berarti memasukkan atau menyisipkan. Secara terminologi, eh, mudraj adalah hadis yang dirubah urutan sanadnya dan dimasukkan di dalam matan hadis yang bukan darinya tanpa pemisah. Jadi hadis mudraj ini hadis yang di dalamnya terdapat sisipan tambahan baik pada sanad maupun matanya yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, melainkan dari perawi. Tambahan ini bercampur dengan teks hadis sehingga seolah-olah menjadi bagian dari sabda Nabi. Oleh karena itu, hadis mudraj termasuk pembahasan penting karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman makna. Ulama hadis dapat mengenali mudraj melalui perbandingan riwayat dan ketelitian sanad. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir ialah hadis mauquf. Di mana hadis mauquf ini secara etimologi merupakan isim maf'ul dari al-waqfu, yakni berhenti. Seakan-akan rawi memberhentikan hadis tersebut pada sahabat dan tidak meneruskan penyebutan sisa rangkaian sanad. Dan secara terminologi hadis ini dinisbatkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan dan takrir. Jadi di sini eh, hadis mauquf adalah riwayat yang berhenti pada sahabat dan tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah perkataan atau perbuatan sahabat seperti Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, atau Aisyah radhiyallahu anhum. Contoh-contoh hadis mauquf yang berupa perkataan seorang rawi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata, berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustai? Yang pertama. Yang kedua, contoh maupun yang berupa perbuatan. Perkataan Imam Al-Bukhari ialah Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia bertayamum. Yang ketiga, contoh mauquf yang berupa takrir seperti perkataan sebagian tabi'in, saya melakukan hal ini di hadapan salah seorang sahabat dan dia tidak mengingkarinya. Hadis mauquf bukan sabda Nabi, namun dalam beberapa masalah fikih dan tafsir, pendapat sahabat tetap memiliki nilai ilmiah dan dapat dijadikan hujjah menurut sebagian ulama. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai hadis masyhur Sahih Bukhari, hadis mu'allaq, hadis mudraj dan mauquf.
dengan memahami istilah-istilah ini kita dapat lebih berhati-hati dan ilmiah dalam menyikapi hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap ilmu hadis. Ya, bila ada salah atau kurang dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.